Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldinda Aulia Putri, NIM 1238201026. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Robi Setia, SPD MPD. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemikiran Fungsional. Teori fungsionalisme adalah teori dominan dalam antropologi. Teori ini memandang budaya sebagai satu kesatuan dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagaimana bagian ini fungsional dan disfungsional. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang kompleks yang mana bagian tersebut bekerja bersama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas. Tokoh-tokoh yang pertama kali menyalakan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap penduduk sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural. Adapun kelemahan dari teori fungsional ini adalah gagalnya menjelaskan kenapa masyarakat itu berbeda, justru memiliki kesamaan. Teori ini tidak berhubungan dengan sejarah, mengabaikan proses sejarah. Teori ini juga tidak dapat menjelaskan perubahan sosial dan budaya. Ciri-ciri fungsionalisme yang pertama yaitu lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental, dan yang kedua, fungsionalisme juga sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi dari psikologi itu sendiri bagi berbagai bidang dan kelompok manusia. Dan adapun contoh dari kasus teori fungsional yang terjadi di kehidupan masyarakat yaitu yang pertama, perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial menjadi kondisi mutlak yang senantiasanya dialami oleh masyarakat. Setiap individu dalam kelompok masyarakat tidak akan terlepas dengan kondisi ini. Sebagaimana masyarakat itu sendiri bergerak dengan cara dinamis, bukanlah statis. Yang kedua, struktur sosial. Dalam struktur sosial berupa tipe lembaga sosial pemerintah di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut dengan sistem sosial pemerintah parlementer dengan ciri khas kekuasaan raja yang absolut. Yang ketiga, konflik. Teori fungsional ini berhubungan dengan konflik. Hal ini terjadi karena sikap atas tindakan yang seseorang lakukan senantiasa menimbulkan dampak baik positif ataupun negatif. Dan yang terakhir, masyarakat. Yang dapat dikemukakan dalam teori fungsional ini misalnya dalam kehidupan masyarakat yang letak dengan adanya kebijakan-kebijakan dengan mengedepankan asas pembangunan. Sekian dari penjelasan saya. Jika kata-kata saya kurang tepat, mohon maaf karena saya dalam tahap belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.